Ya, halo pemirsa, kembali di Sikat Tipis. Kali ini bersama saya Kevin Pakan dan rekan saya Kang Dadi. Pemirsa, kali ini kami akan membahas mengenai dunia otomotif, terutama untuk di mobil rally dan juga mobil off-road. Nah, kali ini di Sikat Tipis kami akan membahas lebih dalam, kira-kira seperti apa dan bagaimana eksistensi dari adanya dunia otomotif, terutama di mobil off-road dan juga adanya mobil rally. Langsung dengan pakarnya yang sangat luar biasa tentunya, beragam pengalaman baik di Indonesia maupun di dunia internasional. Siapa lagi kalau bukan Julian Johan atau JJ Logi. Wah, Mas JJ. Halo. Apa kabar? Kabar baik kan Dani? Masih Baik. sehat ya? Alhamdulillah sehat. Makasih lo udah nyempetin ke sini. Sama-sama, thank you juga nih. Mas JJ, kita langsung aja ya. Yes. Mas JJ itu udah sosok yang memang dikenal di dunia rally dan tokoh muda yang akan memajukan rally, punya rencana ke depan nih. Ya. Tapi di sisi lain bikin menarik, JJ itu dari namanya siapa sih? Awalnya dari nama siapa JJ? Jadi JJ itu nama panggilan dari kecil sih sebenarnya. Nama lengkap kan Julian Johan. Jadi JJ itu sebenarnya inisial. Dari Julian Johan itu. Ya akhirnya ya teruslah dipakai dari yang tadinya ya nama kecil di keluarga aja ya sekarang memang jadi nama sehari-hari sih. Iya. Jadi kalau di sini itu JJ itu memang nama kecil dan akhirnya jadi nama panggung ya Mas JJ. Jadi nama panggung. Termasuk di dunia balap ya Mas JJ ya? Betul, betul. Ada juga JJ Logi, nah loginya itu apa? Nah, jadi logi itu sebenarnya hanya tambahan kata biar lebih keren aja gitu ya. Kayak semacam kayak tadinya itu pas awal saya mulai pakai atau dikenal dengan nama JJ, terus saat itu saya mulai coba untuk kayak membentuk karakter gitu ya, identitas, karena saat itu udah mulai coba untuk boleh bilang berkarir di dunia yang boleh dibilang nih saya juga membutuhkan ada satu nama yang menjadi karakter tersendiri. Akhirnya saya pakai nama JJ Logi karena saat itu saya ngeliat kayak Logi itu kayak terkesan keren gitu. Akhirnya saya tambahin aja JJ Logi gitu biar kayak lebih greget aja namanya. Ada ya, ideologi gitu. JJ ya? Ideologinya JJ. Lebih eye catching juga berarti ya namanya Iya, ya? benar. Secara filosofi nih Mas JJ kan memang di rally nih. Filosofi di Mas JJ sendiri seperti apa sih dunia rally ini? Sehingga mendapat jiwa gitu di Mas JJ gitu. Saya memang dari kecil tuh udah senang dengan rally, dengan off-road. Pada intinya memang otomotif yang berbau tanah kalau orang bilang ya. Jadi emang demennya tuh yang kotor-kotor. Kayak misalnya kalau di motornya saya senang motor trail, terus suka mobil-mobil off-road, mobil jeep gitu, mobil rally. Saya dari kecil melihatnya itu ternyata saya senang dengan dunia petualangan gitu. Dan saya melihat ternyata di dunia off-road atau di dunia rally ini saya bisa menjadi diri saya dan saya bisa menjadi seorang JJ yang seutuhnya gitu, yang boleh dibilang kayak bisa benar-benar ngelepas segala macam ekspresinya tuh di dunia ini. Dan ternyata pas saya lihat mungkin ini bisa nantinya ke depan menjadi satu karir di dunia ini. Dan akhirnya saya coba dan disitulah ternyata saya melihat, oh ternyata syukur alhamdulillah saya nggak salah jalan nih. Karena sesuai dengan ekspektasi awal memang saya cintanya di dunia ini. Cinta di dunia otomotif Betul, itu ya. Nah tapi kalau saya lihat nih Mas JJ di media sosialnya, di YouTube, Instagram itu semua full terkait dengan kegiatan Mas JJ terkait dunia otomotif. Tapi selain di dunia otomotif ini kesehariannya Mas JJ tuh ngapain sih sebenarnya? Oke, jadi mungkin yang nggak banyak tahu juga di luar dunia otomotif ini saya itu sebenarnya desainer grafis karena memang kebetulan pas kuliahnya ngambilnya jurusannya desain grafis dan itu yang akhirnya juga saya coba lanjutkan untuk menjadi satu pekerjaan saya di luar dunia otomotif ini. Tuh. Tapi ya memang karena mungkin yang dilihat secara umum lebih ke otomotifnya. Jadi kalau untuk yang sisi desain itu nggak terlalu terlihat gitu. Padahal itu jadi salah satu passion saya juga sih desain grafis ini.
Makanya ada yang Abi Enrikbay itu ya, Iya, benar. mendirikan itu ya, desain Iya. khusus motor sport itu ya, Iya. mobil-mobil rally gitu ya. Benar, jadi memang saya coba gabungkan antara kecintaan saya ke dunia otomotif, terutama balap gitu ya, dengan kecintaan saya ke dunia desain grafis. Jadi itu dia, saya memfokuskannya ini, kreatif agensinya lebih arahnya itu untuk klien-klien otomotif. Berarti memang sangat match ya Sangat baik sekali. Jadi dari hobinya. dari hobi menyambung ke desain. Iya, benar. Itu kliennya siapa aja? Kliennya sih ya lebih ke brand-brand otomotif sih, gitu ya, lebih ke arah situ, terutama untuk brand-brand otomotif yang terjun langsung ke dunia balap. Betul. Nah, di sini kan Mas JJ itu dikenal lah keluarga, lahir dari keluarganya off-roader pembalap nih. Iya. Nah, yang menjadi inspirasi Mas JJ itu siapa sih sebenarnya? Yang jadi inspirasi nomor satu pastinya ayah saya, Pak Ismail Johan. Jadi beliau tuh memang dari kecil tuh seneng ngajak saya kalau lagi ayah lagi rally atau off-road, saya diajak tuh. Nah di situ ya akhirnya mulai tuh kena tuh racunnya tuh, wah ternyata seru ya, asik ya. Sampai akhirnya punya cita-cita, nanti kalau udah gede, udah bisa nyetir gitu, pengen juga nih bisa jadi off-roader gitu, atau jadi pembalap rally. Biasanya di mana Mas? Di Pondok Cabe itu? Iya WRC-nya? benar. Oh, Benar. Jadi off-road ringan itu kebetulan ya? dekat rumah saya itu dari pas saya zaman sekolah dulu, paling dekat ke situ. Jadi disitulah pertama kali saya coba buat belajar off-road. Saya pertama kali tuh punya mobil tuh Toyota Hardtop dari ayah. Itu mobil pertama ya? Mobil pertama, iya. Itu udah bagus banget sebenarnya. Hardtop tuh mobilnya dalam tanda kutip penjahat ya. Iya benar, itu kan ya, memang terkenalnya itu Iya. kan. Tapi memang mobil itu tuh sebenarnya hitungannya untuk off-road tuh memang tangguh, dan ya udah saya belajar pakai mobil itu tuh pertama. gitu. Nah, sampai saat ini sendiri keluarga nih dengan istri ya. Gimana nih? Apa mereka mendukung atau memang ikut juga seneng nih ikut terjun juga nih dengan Mas JJ, gimana? Alhamdulillah mendukung. Jadi istri, ayah, ibu mendukung semuanya. Istri sebenarnya mungkin dari pertama karena zaman masih pacaran udah melihat, wah ini pacarnya nih off-roader gitu ya, pembalap rally. Dia jadi udah tahu juga kayak kurang lebih tuh dia harus bersikapnya seperti gimana. Kalau nggak kan nggak mungkin istilahnya mau pacaran gitu kan. Kalau nggak dari awal udah nolak duluan. Pas udah nikah, syukur alhamdulillah makin support juga, walaupun nggak yang langsung ke lapangan ikut nemenin, tapi minimal support secara moral gitu. Tidak perlu izin dan minta maaf ya. Nah iya benar, syukurnya gitu. Izin dulu atau minta maaf dulu. Betul. Iya. Biasanya ada penolakan tuh, ih kamu kok ini banget sih, lebih ke mobil terus akunya kapan gitu kira-kira. Biasanya gitu, makanya pada akhirnya mesti pinter-pinter buat ngimbangin aja tuh antara waktu di rumah sama keluarga dengan untuk hobi. Dari keluarga sendiri yang ikut jejak Mas JJ, adik Ada juga ya? Jadi saya bertiga, saya anak pertama dan dua adik saya nih cowok juga. Yang kedua memang mungkin arahnya itu lebih ke musik, tapi yang ketiga ternyata sama arahnya ke otomotif. Jadi kita sama-sama tetap ada yang menurunkan ini dari ayah, gitu, passion. Off-road juga adanya, Mas JJ? Nah, cuma kalau adik saya ini yang ketiga itu di balap aspal, balap sentuh. Wow. Lebih ke Mandalika, sirkuit ya, di lebih sirkuit. sirkuit, Betul. bener. Sama-sama petrolhead ya. Iya, sama-sama. Cuma bedanya kalau saya habis balap biasanya dekil. Dekil. Tapi Kalau ada sebenarnya saya bersih. susahnya di balap yang aspal biasa atau yang off-road ini atau rally ini? Sebenarnya itu kayaknya bergantung ke kitanya masing-masing lagi sih. Soalnya kalau kayak saya misalnya lagi ngobrol sama teman saya yang balap aspal, dia merasa kayaknya balap tanah tuh susah gitu. Sementara di saya kebalikannya. Saya ngeliat, aduh balap aspal kayaknya lebih susah, saya lebih bisa tanah gitu. Jadi tetap pada akhirnya ini sih relatif Ya, juga tergantung sih. ini ya, kitanya passionnya di sini Masing-masing, gitu. iya. Menarik. Kalau bicara karir nih, awalnya sebagai pembalap nih, Mas JJ, awalnya kapan sih? Gitu. Sebenarnya saya pas SMA itu saya baru melihat kayak ini mungkin bisa nantinya dijadikan sebuah karir di dunia ini. Saya memang
Soalnya dari kecil karena ayah saya juga pengusaha, jadi arahnya itu lebih ke nanti anak-anaknya ikutin aja kata hatinya mau passionnya di mana. Tapi yang terpenting ya diseriusin. Karena menurut ayah passion aja nggak cukup, tapi ya di dunia itu kita harus bisa benar-benar fokusin supaya kita istilahnya nggak setengah-setengah lah nantinya. Jadi pas udah mulai lulus SMA, disitulah saya melihat kayak, oke, saya coba deh ada di jalur ini. Walaupun di satu sisi karena saya kuliah di dunia kuliah di desain grafis, jadi saya tahu ini juga akan jadi salah satu pekerjaan saya. Nah, makanya mungkin daripada saat diajak sama ayah dulu waktu kecil ya Mas, kayaknya wah kayaknya saya cocok di sini nih. Bener. Karena biasa anak kecil kan ngelihat dulu nih, biasanya tokoh ayah itu berperan sangat penting tuh ya kan. Ya. Jadi yaudah saya mau masuk ke dunia off-road ini. Bener. Kira-kira seperti itu Mas ya. Benar. Oh, ada prestasi-prestasi yang sudah ditorehkan nggak sih Mas, bisa share ke kita ya, mungkin Kang dari pemirsa pengen tahu nih. Mungkin Oke. kalau prelis penggemar balap udah tahu kan JJ lah seperti ini Mas. Ya, tapi yang masyarakat awam nih, apa sih prestasi yang udah didapatkan? Kalau beberapa tahun ke belakang gitu ya, seperti misalnya mulai dari tahun 2024 ke belakang, saya lagi ikut aktif di kejuaraan rally cross country nih tingkat Asia di Asia Tenggara, di Thailand dan sekitarnya. Syukur alhamdulillah di 2 tahun ke belakang masuk di top 5 kelas yang saya ikuti, yang mana itu sebenarnya menjadi salah satu motivasi juga untuk akhirnya di tahun ini saya melihatnya oke, saya coba untuk memberanikan diri nih melangkah lagi ke jenjang yang lebih tinggi, karena ada satu balap yang menjadi impian saya sebenarnya sejak kecil, yaitu kejuaraan Rally Dakar. Wah, itu Iya, itu dia. Jadi di tahun 2025 ini saya campur nekat juga kayak oke, ayo deh kita coba untuk bisa 2026 coba bisa berangkat. Jadi udah persiapan nih untuk Rally Dakar, kita udah persiapan nih Mas JJ. Udah persiapan tahun ini. Boleh diceritain Mas JJ persiapan apa sih yang udah mungkin latihan di mana? Kan ini beda ya. Di Indonesia tuh berlumpur, Ya. berbatu, ya itulah mungkin seperti itu alamnya. Tapi ini kan Betul. pasir. Iya. Ibaratnya iklim atau kondisi yang berbeda nih Mas. Iya benar Panas sih. banget pasti itu di sana kan. Waduh, iya benar. Jadi kalau persiapan memang mulainya tuh dari awal tahun ini. Jadi kejuaraan Dakar itu adanya di bulan Januari di Arab Saudi. Jadi setelah yang 2025 ini selesai, di situ saya akhirnya memantapkan diri nih. Oke, kita cobain deh untuk bisa ikut di Rally Dakar yang 2026. Jadi dari bulan Januari ini mulai persiapan, dari mulai sisi untuk juga finansial ya, sponsorship, segala macam untuk kendaraannya, termasuk untuk latihannya. Nah, buat latihannya benar kata Kang Dani itu tadi, kan kalau Dakar nih mayoritas gurun pasir. Iya, Sementara kalau kita di Indonesia latihannya di mana? Di mana? Agak bingung juga. Tapi untuk latihan yang pertama akhirnya kita berkesempatan untuk bisa latihan di Parangtritis Oh, di Jogja. di Jogja. Bener, di situ ada gumuk pasir, walaupun nggak terlalu luas, tapi untuk latihan pertama cukup lah gitu. Kerasain dulu teknik kalau nyetir di pasir Pasir. tuh seperti gimana. Baru akhirnya kemarin latihan yang berikutnya agak jauh sih pindahnya, langsung ke Afrika, Wah. ke Maroko. Maroko. Ya, jadi latihannya langsung di Gurun Sahara, di tempat yang menjadi track aslinya dari Rally Dakar Rally Dakar ini. dulu ya, betul. Baru di situ tuh benar-benar ngerasain kayak wah emang beda ya, dan ternyata tidak mudah tapi tetap harus semangat. Nah itu kan pasti perbedaannya sangat signifikan ya Mas Cici, dari Iya. Yogyakarta sampai ke trek aslinya yang nanti Iya. akan digunakan. Iya. Itu kendalanya apa yang dihadapi, terutama mungkin dari Jogja sama yang di Gurun Sahara tadi? Oke, pertama mungkin secara cuacanya ya, panasnya luar biasa dan Berapa panasnya derajat? kering. Berapa gitu. derajat itu Mas? Kalau ngelihat derajatnya kemarin hitungannya bukan lagi musim panas, jadi masih di bawah 40 derajat. Tapi benar-benar kering, dan di situ kita gampang sekali untuk dehidrasinya tuh gampang. Dan dengan kita pakai mobil balap yang mana tidak senyaman mobil harian gitu ya. Pasti. Dan kita harus belajar untuk bisa ngarungin bukit-bukit pasirnya di sana, dan latihannya itu non-stop. Jadi seharian full, itu benar-benar nguras secara tenaga,
Dan di situ benar-benar secara otaknya pun juga benar-benar diajak untuk berpikir gimana cara kita untuk bisa di medan gurun pasir itu nggak nyangkut dan nggak nyasar. Iya. Nah, Karena sepanjang sepanjang mata jalan, memandang iya. tuh gurun pasir semua. Jadi seperti di laut ya. kayak laut, cuma ini bukit pasir Itu semua. membedakan arah utara, timur, Iya benar gitu. Jadi kita bisa disorientasi juga. Itu jadi salah satu tantangannya. Seperti itu ya. Kalau mobil sendiri apa dibawa dari Indonesia atau gimana Mas J? Mobil tadinya itu pengennya dari Indonesia, kita siapkan mobil untuk berangkat nanti ke Dakar. Tapi setelah coba dipelajarin lagi, sepertinya untuk langkah pertama ini yang lebih realistis adalah kita nyewa mobil dari bengkel yang memang sudah pengalaman ikut Dakar. Seperti itu ya. Jadi saya nyewa mobil dari Prancis. Kebetulan memang yang biasa ikut rally Dakar ini kan Eropa. Eropa, Nih. iya, Jadi di betul, sana banyak bengkel-bengkel yang menyewakan mobil Dakar, termasuk juga untuk krunya. Jadi mekanik, support kendaraannya juga udah disiapin. Jadi kita tinggal fokus istilahnya bawa badan nyetir aja. Jadi ya udah saya nyewa mobil itu dari Prancis, termasuk seluruh kru timnya. Nanti di Dakar sendiri nih, Mas Jaja di kelas apa nih? Mungkin boleh dijelasin Dakar itu seperti apa sih gitu kan? Oke. Jadi Dakar nih berbagai jenis kendaraan ada. Ada motor, ada mobil, terus ada juga ATV, ada UTV juga, dan ada truk. Saya ikut di kelas yang mobil. Dan kelas mobil ini sekarang ada subkelasnya baru namanya klasik. 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 Jadi di luar dari mobil yang modern, yang mana itu tim pabrikan tuh biasanya pasti ikutnya di situ kan, mobil-mobil baru. Ada mobil klasik di mana peserta yang bisa ikut itu adalah mobil-mobil yang memang dulunya pernah ikut Dakar. Jadi untuk persyaratannya kita mobilnya itu tahun 2005 ke bawah. 2005 ke bawah. Dan di situ ternyata sekarang jadi kelas yang boleh dibilang paling rame sekarang, kelas yang klasik ini. Karena mungkin banyak mobil-mobil yang legendaris dari zaman dulu dari ikut zaman lagi gitu ya. Paris Dakar bisa ikut lagi di situ. Jadi pesertanya malah jadi rame dan saya lihatnya oke, kayaknya untuk pertama kali saya cocok ikut di sini nih. Karena pendaftarannya juga lebih murah. Oh gitu. Bicara murah. Murahnya seberapa? Boleh nih. Ini menarik ya. Beda persepsi. Murah. Bukan murah. Iya bukan lebih murah. Kalau boleh tahu nih Mas. Oke. Biaya yang harus dikeluarkan nih berapa nih? Karena ditanya nih. Kalau kita ikut Dakar, biaya pendaftarannya di kelas yang mobil yang modern. Itu kalau dirupiahin hampir 600 juta. 600 juta. Oke. Daftar tuh, baru Daftar aja. Itu modern ya? Ya, kalau kelas yang klasik ini biayanya itu 350 juta. 350 juta. Iya, nggak murah juga, Nggak cuma murah juga. lebih murah daripada yang kelas mobil modern. Harga satu mobil. Berikutnya. Wah, kalau berikutnya jadi panjang nih. Iya. Tapi ini orang pingin tahu gitu kan. Dakar itu kan ibaratnya yang memorandum yang memang orang pingin ya mimpi itu tuh. Yeah. Nah itu dengan kita daftar segini. Nah berikutnya untuk persiapan sewa mobil dan ini mungkin boleh deh bocorkan deh. Oke, mungkin digabung aja kali ya. Kayak misalnya untuk sewa mobil, terus juga kru segala macamnya, buat spare parts-nya dan lain-lain, bahan bakar itu di sekitaran 2,5 M. 2,5 M total. Iya, grand total semua tuh Mas. Di luar pendaftaran. Di luar pendaftaran. Iya, di luar pendaftaran. Oke. Jadi ya tetap untuk cost-nya sih di atas 3M sih. 3M. Berarti siap ongkos untuk ke sana 3M. Nah itu pertanyaannya lagi tuh. Itu. Pertanyaan berikutnya lagi. Dananya pribadi atau dari mana aja nih? Dananya dari sponsor. Memang sih hampir semua adalah sponsor-sponsor existing yang memang sudah ikut support saya dari tahun-tahun sebelumnya. Cuma yang mereka kebanyakan pada kaget aja karena ngiranya mungkin saya berikutnya nih akan balap yang rally yang Asia lagi nih. Tapi ternyata istilahnya pas saya kasih proposal kaget, oh kok tiba-tiba Dakar gitu kan. Dunia. Langsung iya gitu. Tapi ya syukur sih
pada support. Pada support ya, Iya. kita dukung lah karena kan ini langka kan di Indonesia. Jadi baru berapa orang sih Mas yang pernah ikut Oke. Rally Dakar ini. Jadi Indonesia itu pertama yang ikut tuh Patinton Suprapto di akhir 80-an. 80. Saat itu kejuaraannya itu masih namanya Rally Paris Dakar. Paris Dakar. Karena iya, saat itu masih benar-benar startnya dari kota Paris, finishnya di kota Dakar di Senegal. Kemudian yang kedua ada Pak Kasih Hanggoro. Pak Kasih Hanggoro di tahun 2010 dan 2011 itu saat Dakar sudah berpindah ke Amerika Selatan. Jadi Dakar ini kurang lebih udah ada 3 lokasi selain dulu di Afrika, kemudian di Amerika Selatan sampai sebelum COVID, mulai 2020 ke atas baru di Arab Saudi. Betul. Jadi insya Allah saya yang ketiga nih. Ya. Targetnya apa Wah, ya? target. Bicara target kan gitu. Biasanya kan orang target tuh lumayan spesifik kayak Iya. oh pengen bisa top 10 misalnya kan atau top 5 gitu. Jujur kalau saya targetnya itu finish bisa ya, finish. Dan untuk ukuran sebuah rally Dakar tuh finish saya tuh juga nggak gampang. Iya, gampang. Dengan jarak yang panjang. Berapa tuh jaraknya tuh? Iya. Berapa hari dan mungkin berapa ininya? Berapa kilometer? Kita itu balapnya jaraknya 8.000 kilometer. Wow, 8.000. berarti kalau dikira-kira Jawa Bali bolak-balik. Jawa Bali sekitar 1000-an 4 kali. lebih ya. Iya, iya. Iya, tapi full gurun pasir loh. Itu jalanan aspal, kita istirahat di rest area, minum ini lanjut terus ya Mas ya? Ayo terus. Luar biasa. Jadi balapnya itu 8.000 kilo kita jalanin selama 14 hari. 14 Selama hari. 2 minggu. 2 minggu. Iya. Malam tetap tidur. Tetap ada Tapi itu tidur. nonstop ya, maksudnya besoknya berlanjut. Lanjut lagi, besoknya gas lagi. Kalau begitu, nah ini perlu ritual nih kayaknya nih. Ini di balapan ini mungkin para pembalap punya ritual sendiri ya mungkin kan untuk mempersiapkan. Mungkin Mas Jaja sendiri seperti apa sih? Oke, jadi termasuk yang saya lumayan coba pelajarin nih, yang kaitannya dengan fisik juga. Di situ saya tahu ternyata memang yang terpenting adalah gimana kita bisa menjaga stamina kita. Karena nih balapnya endurance, panjang, ketahanan. jadi bisa gimana caranya kita juga bisa untuk mengatur napasnya gitu, untuk kita detak jantungnya tetap bisa stabil setelah udah benar-benar dipacu tiap hari kan, apalagi kondisinya benar-benar ekstrim gitu. Jadi yang banyak saya lakuin sih kalau di luar yang latihan balapnya sih memang olahraganya lebih ke arah saya lari, jogging dan sepedahan. Tetap Lebih fisik arahnya ya harus itu. disiapin ya. Fisik bener, fisik situ. Jadi kalau untuk kayak bangun badan gitu ya, maksudnya untuk nguatin otot tuh paling lebih ke punggung, leher sampai ke belakang yang di sekitar tulang di punggung. Itu yang penting. Karena ini terus ya kalau ibaratnya selama berjam-jam posisi harus stabil. Bener, kita kan di mobil setiap harinya akan berjam-jam terguncang Betul. dan terus berulang selama 2 minggu. Gitu. Ini bisa dibayangkan ya, Mas Kevin. Iya. Jadi ini kan berjam-jam. Di sejauh mata memandang itu adalah pasir. Itu kan ngantuk gitu. Kita di tolnya ngantuk. Nah, itu gimana cara gue sih? Itu benar banget. Jadi pas kemarin saya latihan di Afrika, itu kita latihan 5 hari di sana. Dan di beberapa hari terakhirnya kita simulasiin seakan-akan memang kita udah ikutan Dakarnya nih. Jadi dibikin benar-benar full seharian, kita simulasi kayak lagi balap di Dakar. Ternyata ngantuk, Kang. Bener. Sama kayak kalau kita mungkin lagi di tol di sini, jalanannya kosong dan lurus aja. Betul. Nggak ada belok-belok. Ngantuk, bawaannya tuh jenuh. Itu juga saya rasain juga gitu. Akhirnya di situ bisa tuh ada yang namanya kita tuh ngobrol santai dengan co-drivernya nih. Navigatornya ya. Dengan navigatornya, bener. Karena kalau enggak ngantuk. Iya, monoton Nanti kan. malah Kapan sampainya atau ini kita posisi di mana? iya. Jadi emang itu dia salah satu challenge-nya adalah gimana kita tetap ngejaga biar nggak jenuh di luar kondisinya yang kita tetap harus fokus supaya nggak nyasar dan jangan sampai ada kesalahan lah. Itu ya udah. Tapi ada semacam ini nggak sih Mas? Mungkin ada titik-titik checkpointnya.
Ada nggak sih? Ataukah memang sudah di lintasnya, kan kalau Gurun Sahara luas sekali ya Mas? Nggak ada penjaga atau pembatasnya. Itu bagaimana kalau misalkan amit-amit nyasar di Gurun Sahara dan kita lost contact dengan para pembalap, itu seperti apa nanti? Jadi kalau kita ngomongin checkpointnya itu ada, kita ada yang namanya safe zone atau speed limit zone, di mana kita di situ akan kecepatannya dibatasi. Dan sebenarnya itu menjadi momen untuk kita napas dulu. Jadi selama misalnya sekian kilometer kita hanya boleh jalan santai aja, dan disitulah saat kita untuk nanti mungkin mau minum, kalau minum kan nanti ada selangnya tinggal minum aja. Atau kita juga mau ngambil snack buat kita nyicil, ngasih makanan gitu kan ke badan, itu ada momennya gitu. Tapi yang pasti kita nggak ada pit stop kayak kalau balap di sirkuit, di mana kita bisa isi bensin atau ganti ban, itu nggak ada. Jadi begitu kita udah start pagi, kita udah keluar pedok, itu kurang lebih hanya kita dan navigator kita yang boleh dibilang bisa kita andalkan. Antara kita berdua aja. Jadi mekanik itu baru nanti ketemu setelah kita udah finish. Ya finishnya bisa maghrib, atau bisa jadi udah keburu gelap, udah malam. Baru tuh ada pihak lain yang bisa bantu kita lagi. Seperti itu ya. Tapi ngomong-ngomong soal bensin itu, kalau bensin apakah udah ada bawa tangkinya di mobil, atau ada yang mungkin ada SPBU juga kan di Gurun Sahara? Nah itu gimana Mas? Jadi kalau buat bahan bakar kita memang saat masih di pedok di pagi hari itu kita akan ngisi di situ. Kita akan isi full. Dan kita nggak bisa bawa jerigen buat serep bahan bakar. Jadi benar-benar hanya di tangki aja, di fullin. Tapi nantinya kalau misalnya emang kita amit-amit kayak nyasar, terus akhirnya bahan bakarnya habis segala macam, kita sebenarnya tuh bisa minta pertolongan juga ke panitia atau ke tim. Jadi memang kalau sinyal udah pasti nggak ada, jadi biasanya kita telepon satelit. Tapi dari panitia, dari penyelenggara Dakar juga mereka tuh menyediakan ada satu perangkat di mana itu untuk SOS. Kalau terjadi sesuatu apa, kita bisa kontak lewat situ dan mereka akan nyamperin pakai helikopter sesuai kebutuhan aja sih. Kalau yang benar-benar urgent, kaitannya dengan mungkin ada yang cedera, itu biasanya helikopter. Jadi udah dipersiapkan matang ya, titiknya di mana, kalau ada terkejadian udah dipersiapkan ya. Seperti itu. Betul. Nah kalau bicara dari Dakar, terus bicara dengan di Indonesia sendiri nih, rally kan sepertinya dulu sempat booming ya, era-era 90-80. Nah Mas JJ sendiri ke depan nih punya harapan apa nih Mas dengan dunia rally Indonesia ini? Harapan pastinya kepengen bisa kejuaraan rally itu di Indonesia nih banyak yang tingkat internasionalnya bisa kembali lagi ke sini. Kayak tadi Kang Dani bilang, tahun 90 kita ada kejuaraan WRC kan, betul. Di Medan, di sana. Harapan saya dan banyak juga rally yang lain tuh bisa ada lagi nantinya. Semoga bisa segera. Karena sekarang ini secara pesertanya di Indonesia sekarang udah mulai rame lagi. Banyak yang mulai ikut rally dengan mobil-mobil yang kelas dunianya juga udah banyak yang ada di sini. Jadi tinggal event taraf internasionalnya aja yang kita tunggu bisa ada lagi. Harapan saya sih itu sih. Berarti memang komunitasnya ada ya Mas sebenarnya? Betul. Dan sudah lebih banyak anak-anak muda sekarang? Iya, anak mudanya banyak. Sekarang komunitas rally itu boleh dibilang nggak hanya di beberapa daerah tertentu aja. Biasanya kalau dulu tuh rally tuh hanya besar komunitasnya di daerah yang ada kejuaraannya. Misalnya kayak di Sumatera Utara, jadi di sana rame komunitasnya. Tapi sekarang di daerah-daerah lain juga udah makin rame, jadi boleh dibilang ya ini jadi satu indikasi yang bagus juga sih untuk bisa ningkatin lagi rally Indonesia. Bicara otomotif, rally dan balapan itu pasti butuh uang gitu. Betul. Ya. Apakah olahraga ini orang biasa bisa nggak ya? Apakah memang harus kaya atau gimana? Nah ini pertanyaan itu kadang-kadang muncul. Menurut Mas JJ gimana Mas JJ? Jadi gini, mungkin kita tarik sedikit lagi balap pada umumnya ya. Antara balap
roda 2 dengan roda 4 di Indonesia itu memang culture-nya berbeda, jalannya berbeda. Kalau di roda 4, kita memang banyak yang mulai ya harus dari mobil sendiri. Dari mobil sendiri, otomatis kita kan dari awal juga banyak mengeluarkan uang untuk modifikasinya, untuk operasional ikut balap. Pada akhirnya itu dia tidak murah. Tidak murah. Walaupun di kejuaraan itu, mau itu off-road atau rally dan lain-lain, ada kelas-kelasnya yang bisa membuat kita punya pilihan. Oh, buat gua nih yang budgetnya hanya pakai mobil retro misalnya ya, dan modifikasinya minimalis. Oh, ada nih kelasnya. Buat yang kita yang mungkin mau lebih jor-joran full modifikasi, ada juga kelasnya. Minimal ada itunya gitu. Jadi disesuaikan dengan budget dan memang kita mampunya di situlah gitu. Iya, kurang lebih kayak gitu. Beda dengan kalau balap di roda 2, kalau di motor itu culture-nya di Indonesia bisa dengan kita start balap belum punya motor. Makanya kalau di motor ada istilahnya joki. Joki ya? Iya. Jadi yang punya motor itu belum tentu yang si ridernya itu. Iya. Bisa jadi yang punya tim gitu kan. Tapi jokinya itu dia hanya untuk ngebawain motor itu di kejuaraan. Itu berarti kan kansnya sebenarnya lebih memungkinkan ada gitu dibandingkan di mobil yang dari awal modalnya udah harus lebih besar. Punya mobil. Iya. Dasarnya harus ada dulu. Betul. Berarti memang sekarang kalau menurut Mas JJ nih, event-event dari rally ini masih kurang ya kalau dilihat ya? Memang kalau untuk yang tingkat nasionalnya sih mungkin cukup sekarang. Tapi yang internasionalnya nih yang kurang. Karena kita dengan komunitas yang kuat, kita punya track yang juga menantang dan menarik secara view-nya juga oke. Kayaknya kita udah pede gitu untuk bisa mengadakan lagi atau mendatangkan lagi peserta-peserta rally dari luar untuk nyobain rally di Indonesia. Lokasinya yang di Indonesia di mana biasanya, Mas? Nah, kemarin kan sempat ada rencana tuh. Iya, makanya. Dengan Mas Rifat ya. Oh iya benar. Boleh nih, rencana katanya mau bikin rally di besar lah gitu di Indonesia. Mungkin itu apa tuh? Jadi gini, sebelumnya yang perlu saya share itu adalah rally itu sebenarnya ada beberapa jenis gitu ya. Rally secara umum yang kita tahu adalah rally menggunakan kendaraan sedan atau sejenisnya, yang mana itu yang sudah dari dulu ada di Indonesia gitu. Sekarang ini ada rally yang baru aja diperkenalkan di Indonesia, yaitu rally raid atau rally cross country, di mana balapnya itu kita menggunakan kendaraan SUV atau pickup, mobil-mobil off-road gitu ya. Tapi dengan format yang hampir mirip dengan rally sedan yang kita selama ini tahu. Dan antara rally raid dengan rally gitu ya, itu kalau kita sama-sama kasih tauin tingkat dunianya, orang baru pada ngeh nih. Jadi kalau rally itu yang kejuaraan dunianya WRC. Kalau rally raid atau rally cross country kejuaraan dunia itu Dakar. Iya. Ada dua. Jadi ini ya. mungkin bahasa gampangnya sebenarnya rally raid ini rally off-road. Rally menggunakan mobil off-road. Seperti itu. Dan karena beberapa tahun terakhir ini di Indonesia, saya atau Mas Rifat, kita mulai aktif ikut rally cross country Asia ini, AXCR. Orang Indonesia mulai lebih melek ke balapan itu dan mulai tahu juga, oh ternyata ini seperti Dakar, cuma tingkat Asianya gitu kan. Akhirnya kita mulai hype-nya makin tinggi nih, rally raid ini, rally cross country, sampai akhirnya ada di titik antara beberapa peserta atau pembalapnya itu beride untuk bikin yuk di Indonesia. Rally raid nih sebenarnya di Indonesia nih bisa nih dibikin nih. Tapi memang rally raid itu salah satu gameplaynya itu dia tuh lintas negara, rally cross country, kan. Jadi di kita nih susahnya karena kita negara kepulauan kan. Kepulauan, betul. Kita mau bikin nyebrang negaranya agak susah ya, kecuali di Kalimantan gitu kan, ke Malaysia. Betul, Kalimantan, Malaysia. Cuma akhirnya oke, kita coba bikinnya nggak apa-apa, nggak lintas negara dulu, yang deket-deket dulu aja. Akhirnya di Jawa Barat dipilih, dan
nanti insya Allah di Desember ini akan perdana nih, ada kejuaraan rally raid di Indonesia, namanya Indonesia Rally Raid Adventure, IRA. Wah, menarik tuh. Menarik ya. Iya. Tapi pertanyaan mungkin satu, Mas JJ. Ya. Ini kan dari Mas JJ, Mas Rifa, dan juga teman-teman dari komunitas lainnya. Ya. Kalau peran dari pemerintah mendukung nggak sih dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini, Mas? Sangat mendukung, sangat mendukung. Jadi memang kita mulainya itu pastinya dari lokasi. Dari lokasi, oke, kita pilih yang deket dulu deh dari Jakarta dan nggak usah lama-lama dulu. Jadi kayak 3 hari aja tuh udah cukup gitu. Akhirnya kita pilih lokasi di Jawa Barat dan kebetulan memang trek-treknya yang kita survei dan kita lihat ideal secara keamanannya juga, secara cocok untuk dipakai balapnya juga, itu di Sumedang dan sekitarnya. Sumedang, Majalengka, Kertajati di sekitaran sana, dan syukur dari pemerintahan yang daerahnya pun juga sangat support. Jadi kita semangat juga nih buat ngejalanin debut deh nih. Karena bisa majukan pariwisata, UMKM lokal di daerah tersebut ya, Betul. Kang Dani ya. Sekaligus menghidupkan kembali rally di Indonesia. Betul. Betul. Ini sangat menarik nih, Mas. Yang mungkin kita udah ngobrol-ngobrol banyak nih. Yes. Mas JJ punya pesan nih khusus atau harapan buat generasi balap berikutnya ya. Boleh Mas juga deh. Mungkin sih kalau dari saya sih pesannya lebih ke arah kita jalanin yang kita suka deh di situ. Jangan pernah takut atau banyak berpikir dulu sebelum kita melangkah. Terkadang menurut saya kita terlalu berhati-hati itu juga nggak bagus. Yang ada kita nggak mulai, kita nggak gerak, dan itu makin saya rasain begitu saya coba jalanin buat Dakar ini. Kalau Dakar ini saya terlalu perhitungan, wah ini kan mahal, ekstrim segala macam gitu. Akhirnya nggak kejadian nanti. Akhirnya takutnya sampai 10 tahun ke depan tetap mimpi aja. Akhirnya saya ada modal nekat buat coba ngelangkah. Jadi di saat pertama saya di medsos bilang, saya insya Allah mau ikut Dakar tahun depan. Padahal di saat itu juga saya sambil paralel untuk mencari dananya. Balik lagi. Iya, jadi kalau nggak dimulai dari sekarang takutnya nanti kita belum tahu ya kapan lagi gitu. Tidak terrealisasi. Si berani melangkah. Pokoknya mulai aja dulu ya Mas ya. Mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Yakinin aja kalau kita emang kita juga ulet di situ, kita pasti ada aja sih jalan. Palingnya kalau ada penyesalan kita udah mencoba. Kalau gagal kita mencoba. Kalau kita nggak pernah mencoba, lebih nyesel lagi. Lebih nyesel lagi, bener. Gak penasaran lagi. Gak penasaran, bener Kang Dani. Oke Mas Kevin. Oke, kayaknya nggak cukup ya waktunya kalau kita ngobrol soal rally. Ini panjang, sobat, pertanyaannya masih ada, cuman ya kita berlanjut ke berikutnya. Kita ketemu lagi di kapan nanti. Siap. Tapi menarik nih Kang Dani dan juga Mas JJ. Mungkin setelah ini Kang Rifat kita undang ke sini ya, Mas Rifat ya. Kita bisa ngobrol lebih dalam soal rally dan juga off-road ini ya. Mas JJ udah ada di sini, Mas Rifat. Tinggal Mas Rifat ya. Ditunggu episode berikutnya. Baik, semoga Mas JJ dilancarkan persiapan-persiapannya semua, dari mobilnya, tim teknis dan juga Mas JJ sehat terus ya. Dan juga tim yang berangkat ke sana, dukungan keluarga juga tadi sangat positif, dan juga tentunya masyarakat Indonesia dan juga kami berdua nih, Kang Dani, mendukung Mas JJ ya di Rally Dakar 2026. Sukses terus, semoga sukses. Mas JJ. Salam sehat selalu. Indonesia berkibar di sana. Baik, terima kasih Mas JJ. Terima kasih Mas Kevin, Kang Dani, terima kasih banyak ya. Baik, pemirsa, demikianlah episode Sikat Tipis kali ini. Saksikan episode berikutnya. Saya Kevin Pakan dan rekan kami, Kang Dani. Sampai jumpa. Terima kasih.